Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan yang dimuliakan oleh Allah, saya berdoa semoga pertemuan ini menjadi wasilah, menjadi perantara nanti di surga kita bersama-sama. Tujuan dari puasa ini untuk menjadi orang takwa. Dan kriteria orang takwa itu salah satunya adalah mempunyai sifat qanaah. Qanaah itu adalah ridho bima a'tallah. Orang yang ridho dengan seluruh pemberian Allah, baik banyak maupun sedikit, dia ridho dengan pemberian Allah. Itu qanaah. Terkait dengan qanaah ini, ibu bapak, saya teringat dengan data WHO di tahun 2018 sebelum pandemi. Itu WHO menjelaskan bahwa hampir 1 juta orang di dunia ini melaksanakan bunuh diri. Mereka melakukan bunuh diri itu bermacam-macam. Ada yang bunuh diri karena putus cinta. Ada yang bunuh diri karena cita-citanya tidak tercapai. Ada yang bunuh diri karena mengalami kegagalan dalam kehidupan ekonomi. Di masa pandemi dan pasca pandemi ini semakin besar. Karena dunia saat ini sedang mengalami 3 ancaman serius. Pertama, dunia mengalami ancaman krisis pangan. Alhamdulillah Indonesia sampai sekarang ini tidak mengalami krisis pangan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia juga terancam mengalami krisis energi. Alhamdulillah di Indonesia ini tidak ada pembatasan energi. Beli bensin kapan saja, berapapun boleh. Tetapi di Eropa sekarang mengalami penghematan energi, sehingga ketika musim dingin banyak orang Eropa yang kedinginan, bahkan banyak yang mati kedinginan karena pengurangan energi. Juga dunia saat ini terancam juga mengalami krisis inflasi. Di negara maju seperti Amerika mengalami krisis. Turki juga mengalami krisis. Kalau kita mau rekreasi sekarang paling enak ke Turki karena harga rupiah sangat tinggi. Tapi Indonesia tidak mengalami itu. Dalam masa pandemi Covid ini, Indonesia masih stabil. Sehingga dengan situasi seperti ini, Indonesia memastikan dirinya di tahun 2045 Indonesia akan menuju Indonesia emas, di mana Indonesia siap untuk menjadi negara maju dan masuk 5 besar negara terhebat di dunia ini. Kenapa mereka itu banyak yang depresi dalam situasi sekarang ini? Karena dalam dirinya mereka tidak mempunyai sifat qanaah, tidak menerima, tidak ridho dengan pemberian Allah. Sehingga orang yang tidak qanaah, hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan tentram. Tapi kalau orang punya sifat qanaah sebagai tanda-tanda takwa ini, mau bagaimanapun dalam situasi dan kondisi apapun, dia lurus, dia menyadari bahwa yang namanya rezeki itu
sudah ditakar oleh Allah Subhanahu, sehingga orang yang qanaah itu tidak pernah iri dan hasut dengan harta orang lain, karena memang sudah mereka menyadari bahwa itu sudah ditakar oleh Allah. Saya cerita sedikit, tidak apa-apa ya Bu ya. Ini ada cerita, ada anak TK perempuan manjat pohon, tidak pakai celana dalam. Kemudian ketahuan sama gurunya, nak, kok pakai celana naik pohon nggak pakai celana dalam? Nanti luka. Ini uang 25.000, belikan celana dalam. Yang namanya anak kecil dikasih uang 25.000, senang kan? Pulang ke rumahnya ngasih kabar ke ibunya, Bu, saya dapat uang 25.000. Loh, dari mana? Saya dikasih guru saya. Kenapa? Manjat pohon tidak pakai celana dalam. Ibunya ini logika bisnisnya main. Anak saya, anak kecil manjat pohon tidak pakai celana dalam, kasih 25.000. Kalau ibunya kasih berapa ini? Kan begitu kan? Logika bisnis jalan, ibunya ikut-ikutan juga. Manjat pohon tidak pakai celana dalam. Ketemu sama gurunya, Bu, sudah tua, kok udah pakai celana dalam? Turun. Setelah turun, dikasih uang juga sama gurunya. Ini uang 5.000, belikan silet, cukur, medeni. Ini bukan porno ya Pak ya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa ada dua orang mempunyai pekerjaan yang sama-sama manjat pohon, sama-sama tidak pakai celana dalam, rezekinya tidak sama. Ya, orang jualan di pasar itu ya, dagangannya sama. Di pasar Turi itu dagangannya sama, tapi rezekinya tidak sama. Ini menunjukkan bahwa rezeki ini sudah ditakar oleh Allah. Orang yang qanaah, yang itu merupakan tanda-tanda orang bertakwa, menyadari itu, sehingga apapun yang dia dapat, besar atau kecil, banyak atau sedikit, dia syukuri nikmat Allah ini ya. Dia terima apa adanya, dia syukuri. Pokoknya orang qanaah ini senang mensyukuri nikmat Allah. Masya Allah, kita ini sekarang ini loh dikasih nikmat sehat, kadang-kadang kita lupa untuk mensyukuri. Kalau organ tubuh kita ini terganggu, sakit semua, jantung kita terganggu, liver kita terganggu, paru-paru kita terganggu, ginjal kita terganggu, pernafasan kita terganggu. Biaya kesehatannya kata dokter 1 bulan 5 miliar. Kalau 1 tahun 60 miliar. Kalau 60 tahun terganggu terus 3,6 triliun hanya untuk kesehatan. Kadang-kadang kita lupa bahwa kesehatan ini nikmat Allah yang sangat luar biasa. Masya Allah. Ibu, terakhir dari ceramah saya ini, Nabi itu suatu saat Nabi selesai sholat, Nabi itu ceramah, memberikan tausiah. Di tengah-tengah Nabi ceramah, tiba-tiba Nabi menghentikan ceramahnya. Sahabat, saya hentikan ceramah saya ini sementara karena saya harus menghormati ada calon penghuni surga mau masuk ke masjid ini. Tentu sahabat-sahabat kaget melihat pemberitaan Nabi ini. Semua mata tertuju ke pintu masjid. Siapa gerangan sang penghuni surga yang akan masuk ke dalam masjid ini? Mungkin bayangan sahabat itu yang akan masuk itu orang hebat, orang yang punya pangkat tinggi, orang yang kaya raya. Tapi ternyata yang datang orang biasa-biasa saja ya, di luar bayangannya. Besoknya Nabi ceramah lagi di masjid. Di tengah ceramah Nabi menghentikan ceramahnya lagi. Sahabat, saya hentikan dulu, saya harus menghormati calon penghuni surga mau masuk ke masjid ini. Ternyata yang masuk ya orang kemarin. Sampai peristiwa ini terjadi 3 kali berturut-turut, orangnya tetap yang masuk. Abdullah bin Jahaz, salah satu sahabat Nabi, penasaran, pengen tahu apa yang dilakukan oleh orang ini. Kok sampai 3 kali Rasulullah
menyebutnya sebagai penghuni surga. Maka Abdullah bin Jahaz mohon izin ke bapak ini, Pak, izinkan saya untuk bermalam di rumah bapak 3 malam. Saya lagi ada masalah dengan istri. Sebenarnya tidak ada masalah, cuma dia pengen supaya diizini bermalam. Bermalamlah Abdullah bin Jahaz tengah malam. Abdullah bin Jahaz sudah terbiasa, dia bangun dari tidurnya untuk melaksanakan tahajud. Kira-kira ibu bapak ini kalau malam tahajud semua ya? Bapak-bapaknya bangun juga? Apanya yang bangun? Ibu-ibunya bangun juga kan? Bangun ke kamar mandi, dikira mau ambil wudhu, ternyata pipis. Kata malaikat, sialan lu, jangan sering bingungin malaikat. Ternyata apa yang terjadi? Dilihat sang penghuni surga belum bangun dari tidurnya. Tidak ada sholat malam, tidak ada qiyamul lail yang dilaksanakan oleh sang penghuni surga ini. Baru waktu subuh dia bangun. Dilihat lagi selama 3 hari, mungkin ada puasa khusus yang dilakukan oleh orang ini. Tidak ada puasa khusus. Dilihat mungkin ada amalan, wirid atau zikir khusus. Tidak ada selama 3 hari. Akhirnya ya sudah, Abdullah bin Jahaz tidak menemukan apa-apa. Akhirnya pas 3 hari dia pamit pulang. Wahai sahabat, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan istri saya cuma pengen tahu apa yang telah kau lakukan selama ini sampai Rasulullah menyebutmu sebagai calon penghuni surga 3 kali berturut-turut. Tentu sahabat ini berkata, tidak ada yang istimewa. Ya saya biasa-biasa ini, sama seperti yang lainnya. Oke, kalau gitu saya pamit pulang. Melangkah 3 langkah, dipegang pundak Abdullah bin Jahaz. Sebentar Abdullah bin Jahaz, mungkin ini satu ini yang pengen saya sampaikan kepadamu. Mungkin ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Apa itu? Saya ini sering melakukan, jika saya melihat tetangga saya mendapatkan nikmat dari Allah, saya ikut mensyukuri nikmat yang diterima oleh tetangga saya. Masya Allah ya, ungkapan sederhana. Jangankan nikmat yang diterima oleh dirinya, dia ikut mensyukuri nikmat yang diterima oleh tetangganya. Orang yang kayak gini Pak, sehat, senang hidupnya, happy, panjang umur. Tapi kalau ibu-ibu lihat tetangga punya mobil baru sakit perut, lihat tetangga rumahnya lantai 2 kepalanya pusing, masuk rumah sakit, disambangi sama tetangganya yang mobilnya masih baru, mendengar suara mobil masih baru, jantungnya kumat, inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya kalau pengen panjang umur ya, tidak usah iri dengan rezeki orang lain, syukuri aja apa yang kita terima dari Allah ya. Inilah tujuan dari puasa. Salah tujuannya bertakwa, dan salah satu ciri orang bertakwa mempunyai sifat qanaah, yang menerima dengan ikhlas apa pemberian dari Allah. Semoga kita semua ini diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan terus, diberi panjang umur dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dan kita mendapatkan keistimewaan dan keberkahan Ramadan, pahala dilipat gandakan, dosa diampuni oleh Allah, dan nanti kita akan mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.